semua, ketemu lagi sama saya Deddy Lim di channel ini, channel yang akan banyak membahas mengenai bagaimana tips dan trik berjualan di marketplace. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat beberapa video pelatihan tentang di Lazada, mulai dari buka akun hingga upload produk. Nah, setelah kita upload produk, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mendesain toko kita menjadi semenarik mungkin sehingga membuat orang datang ke toko kita. Di Lazada itu ada fitur yang namanya Store Builder atau desain toko. Nah, fitur ini membuat kita bisa mengubah tampilan toko kita mulai dari banner hingga promo-promo yang ada di toko kita. Sehingga kalau ada orang masuk ke toko kita, mereka akan melihat keseluruhan promo, banner ataupun apa saja yang menarik di toko kita. Nah, bagaimana cara untuk kita mendesain toko kita? Saya akan berikan caranya, simple saja. Yang perlu kita lakukan adalah kita hanya mempersiapkan banner-banner atau gambar yang diperlukan untuk tampilan di toko kita. Nah, buat teman-teman yang kesulitan untuk skill edit foto atau membuat banner, teman-teman nggak usah takut. Di Lazada ada yang menyediakan jasa, teman-teman bisa beli di sana. Tapi tentu dengan harga yang lumayan. Kenapa kita nggak bisa buat sendiri? Kalau memang bisa buat sendiri ya. Jadi kalau kita bisa buat sendiri, sebaiknya kita buat sendiri saja. Simple, nggak harus punya kemampuan Corel atau Photoshop. Kita bisa dengan menggunakan cara yang simple. Saya biasanya pakai PowerPoint aja, simple. Ya, memang nggak bagus banget, tapi daripada kita beli ya kita bisa pakai PowerPoint dan kita bisa ganti-ganti setiap waktu. Nah, bagaimana cara kita mendesain tokonya? Ikuti langkah-langkah yang saya berikan berikut ini, dan semua hasil ada tergantung dari kreasi teman-teman ya. Tidak ada yang menilai desainnya bagus atau tidak, tapi teman-teman sendiri yang merasa desain tokonya bagus atau tidak. Oke, gitu. Yuk teman-teman, ikuti langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat toko kita menarik. Oke, yuk cus. Oke teman-teman, sekarang kita masuk. Nah, kalau kita ingin dekorasi toko, kita mulai dengan login dulu ya. Saya satu aja. Oke, ini aja kita close dulu. Nah, ini tampilan salah satu akun saya di Lazada. Jadi kalau kita ingin dekorasi toko, kita bisa mulai klik toko di sini, dekorasi toko ya. Oke, ini tampilan dekorasi toko. Ini toko saya sebenarnya sudah saya dekorasi ya, tapi saya ingin jelasin pada teman-teman juga apa yang harus kita lakukan kalau kita dekorasi toko ya. Jadi kalau kita ingin dekorasi toko, kita kalau ingin melihat toko kita bisa klik sini ya. Kalau kita ingin dekorasi toko, ini ada dua versi mobile dan juga versi PC. Ya, kalau kita klik PC maka dia akan berubah versi PC seperti ini. Oke. Ini saya close saja. Yang harus teman-teman lakukan adalah menyiapkan banner ya. Jadi untuk membuat bannernya, teman-teman sudah harus menyiapkan gambarnya ya. Nah, kalau ini kita ingin edit, kita klik editor. Sampai di editor, kita mulai dari bagian paling atas. Bagian paling atas ini adalah banner kita, bukan banner ya, jadi header kita. Jadi tampilan toko kita seperti ini saya bikinnya simple sih, ada namanya Princess Theora, lalu di bagian bawah ada banner, di bawahnya lagi ada voucher, lalu ada produk kategori, lalu ada macam-macam di bawahnya ya. Nah, bagaimana kita mengedit di sini, itu semua dimulai dari sini ya. Yang pertama yang ingin kita lakukan, kita versi mobile atau versi PC dulu. Misalnya saya ubah ke PC ya, saya ingin yang versi PC dulu. Nah, setelah tampil seperti ini, mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah saya mengubah banner atas ya, karena mungkin kalau teman-teman belum mengganti, tampilannya bukan seperti ini tapi standar Lazada. Kalau kita ingin ganti, kita tinggal klik ya, kita tinggal klik maka akan muncul ini. Nah, akan muncul seperti ini. Kita kalau ingin mengganti bannernya, header atas ini, kita harus siapkan gambar dengan ukuran resolusi 1200 x 128 pixel
Ya, kurang lebih memanjang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman belum ada, nanti dia masih tulisan masih seperti ini, upload image kalau belum ada. Kalau sudah ada seperti saya seperti ini ya. Jadi kalau versi desktop, kalau kita untuk versi pakai komputer atau laptop, kita harus menyiapkan gambar dengan ukuran 1200 x 128. Tapi kalau teman-teman untuk ukuran mobile, ukurannya adalah 750 x 180 ya. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi-aplikasi edit gambar untuk membuat bannernya, headernya seperti ini, nama toko ya seperti ini. Saya ada nama toko Princess Theora. Itu saya buat, nggak usah repot-repot, nggak usah terlalu ribet pakai Photoshop atau Corel atau yang lain. Kalau saya sih ini saya cuma edit pakai PowerPoint saja. Ya simple kalau bikin PowerPoint. Nah, kalau teman-teman sudah bikin bannernya, sudah bikin gambarnya, image-nya dengan ukuran seperti ini, silakan di-upload, klik upload image. Setelah terupload, silakan klik simpan. Maka nanti akan muncul di sini ya. Lalu di sini kita mulai menata semuanya. Di sini adalah image with seller logo ya. Ini adalah bagian kategori. Bagaimana menambahkan kategori, kita bisa klik di sini. Jadi misalnya ini kan saya gambar dengan tulisan ya. Kita pilih salah satu, lalu kita klik, tahan, kita drag ke sini sampai dia warnanya hijau. Drop the module at here, kita klik. Nah, maka akan muncul pilihan kategori seperti ini. Nah, setelah muncul pilihan kategori seperti ini, kita tinggal klik. Lalu kita mengedit toko kategori saya ya. Mengedit toko saya kategori. Ini tulisannya bolak-balik ya. Kita klik. Lalu di sini akan muncul ya nama kategorinya ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan gambar juga, gambar untuk tampilan yang ini tadi ya. Seperti ini saya ada tampilan spray, tampilan dompet, tampilan template dan sebagainya. Itu ukurannya adalah resolusinya 600 x 300 ya. Jadi 600 mendatar, vertikalnya 300. Nah, kalau teman-teman sudah siap, tinggal diklik sini. Misalnya ya, ini klik sini, lalu saya klik. Misalnya saya ingin kasih gambar, bebas saja ya. Kasih misalnya gambar. Saya punya spray. Misalnya seperti ini, saya punya gambar. Seperti ini, oke. Ini ukurannya sudah seperti ini, kita potong. Oke, kalau sudah tinggal dikonfirmasi. Lalu kita kasih nama judulnya ya. Nama judulnya misalnya ini spray emboss ya. Nah, di sini kita bisa mengisi kategori produk kita itu apa. Jadi di sini kan kita ada berbagai kategori. Karena itu adalah spray, maka akan masuk kategori perlengkapan tempat tidur spray ya, konfirmasi. Kalau misalnya ini saya bikin sepatu, maka di sini kategorinya namanya sepatu, lalu kategorinya di sini mungkin saya masukkan di fashion. Lalu fashion pria sepatu ya, tinggal disesuaikan ya. Nah, karena sudah saya pilih kok ini jadi fashion pria. Tadi spray. Oke, konfirmasi. Nah, ini sudah. Kita bisa tambah lagi sampai 6 kategori ya. Misalnya kita ingin menambah lagi di sini, katakanlah ya kategori lain ya. Misalnya saya jual yang lain. Misalnya tas. Misalnya seperti ini. Tasnya nggak cocok ya, bisa sembarang aja lah ya, yang penting contoh aja ya. Setelah saya crop, saya konfirmasi, saya kasih nama di sini tas sekolah misalnya. Lalu kategorinya di sini adalah tas and travel, tas anak, ransel anak, konfirmasi. Oke, setelah kita bisa selesai seperti ini kita tinggal atur posisinya. Misalnya saya ingin yang ransel yang di atas, yang pertama, lalu ini kita konfirmasi. Lalu simpan. Setelah kita simpan, maka akan muncul kategorinya seperti ini ya. Karena saya cuma bikin 2, maka dia akan terbagi menjadi 2 besar seperti ini.
Kalau misalnya saya bikinnya seperti yang di bawah ini ada 4 atau jadi 6, mungkin dia akan buat lebih kecil ya, jadi seperti ini. Ya, ini hanya contoh, jadi saya hapus saja. Oke, kalau kita sudah buat kategori toko kita, yang berikutnya adalah kita membuat banner ya. Kategori kan sudah, sekarang buat banner. Nah, contoh banner seperti ini ya. Contoh banner, kita bisa siapin gambar juga. Jadi kalau kita ingin buat banner, misalnya ini ada pilihan bannernya banyak sekali ya. Bannernya misalnya teman-teman pilih aja salah satu banner yang teman-teman inginkan. Misalnya contohnya seperti ini gede banget tapi nggak apa, yang ini ya. Kita klik ya, kita klik, tahan, lalu kita arahkan ke tempat sampai dia berwarna hijau, lalu lepas. Oke. Setelah ini kita tambahkan ke sini, ini tinggal kita klik saja ya. Setelah kita klik, kalau kita sudah ada gambarnya, kita tinggal upload. Kalau belum ada gambarnya, kita bisa banner builder ya. Kita klik, kita ambil salah satu. Misalnya saya ingin mengambil yang apa ya, yang ini mungkin ya, atau yang lain mungkin baju. Ya, ini terlalu rame, atau ini aja. Misalnya kita ingin mengambil ini juga masih bisa kita edit gambarnya ya. Misalnya ini kita perbesar atau perkecil, atau kita ingin ganti gambarnya atau dibalik, diputar balik ya, cermin, mirror, atau kita ingin ganti gambar kita sendiri, kita tinggal upload. Misalnya saya tadi gambarnya saya ganti gambar tas, unggah, konfirmasi. Nah, ini kan gambar tas saya, tinggal saya mungkin dikecilkan, dipaskan ya. Terus yang lain pun bisa kita ganti seperti itu. Tinggal namanya juga bisa diganti. Misalnya ini tas Batman ya. Kita ganti untuk promosi ya. Setelah ini kita ganti semua, kita simpan ya. Kita simpan. Tunggu sebentar. Oke, kalau sudah simpan seperti ini, kita klik simpan. Bukan klik simpan. Kita ubah area hotspot. Ya, ini bisa kita perbesar. Lalu kita kasih link, ya. Link untuk kalau orang mengklik gambar tersebut larinya kemana, karena tadi kan just tas ya, ransel anak, saya kasih link ini konfirmasi. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, jadi akan muncul seperti ini, banner seperti ini, dan saat orang misalnya melihat tertarik dengan tasnya, begitu dia klik gambar ini, maka dia akan masuk ke kategori tas ransel anak. Jadi nggak cuma gambar Batman, tapi juga gambar mungkin tas-tas saya yang lain. Oke, seperti itu. Dan hampir sama yang di bawah-bawah ini juga banner-banner sama ya. Karena ini cuma contoh, saya hapus lagi. Oke, kalau tadi sudah kategori, sudah banner, lalu kita juga bisa bikin promosi. Promosi ini adalah kita memasukkan, karena saya sudah memasukkan voucher di sini, jadi ini sudah mencapai. Kalau belum, di sini nanti ada tulisan voucher, kita tinggal seperti tadi, kita klik, kita tahan, lalu kita arahkan kemana ingin kita letakkan, ya. Misalnya ini sudah saya buat karena saya sudah punya voucher, taruh di sini. Dan misalnya saya ingin voucher ini posisinya paling atas, saya tinggal klik seperti ini, maka dia akan posisinya di bawah kategori. Setelah itu baru banner, lalu di bawahnya adalah product recommendation. Ya, tadi sudah ya kategori, sudah banner, sudah banner itu juga kita bikinnya nggak cuma satu, kita mau bikin sampai 2, 3, 4 boleh ya. Lalu kategori ini bagaimana kita ingin menampilkan kategori produk kita ya. Misalnya ini saya memasukkan rekomendasi produk slider, ini nanti produknya berjalan ke samping kiri kanan ya. Jadi intinya di sini adalah bagaimana kita membuat header, lalu kita membuat kategori, membuat banner, membuat produk yang ingin kita tampilkan di sini bisa kita atur ya. Produk apa saja yang ingin tampil di toko bisa kita atur. Lalu promosi, misalnya kita ada voucher, ada promosi apa bisa. Nah, promosi juga bisa kita masukkan di dalam
header. Jadi kalau saat kita mendesain header, kita bisa masih memasukkan promo gratis ongkir atau promosi voucher dan lain-lain kita buat di banner. Cuma kalau misalnya sifatnya temporary, cuma seminggu atau 2 minggu, sebaiknya nggak usah karena repot, kita harus gonta-ganti header terus ya nantinya. Video juga bisa kalau ingin menambahkan video. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah memasukkan semua, nanti tinggal tampilkan. Klik gitu ya teman-teman. Jadi untuk desain toko ini kembali ke selera teman-teman. Jadi tidak ada patokan desain toko itu harus seperti apa. Yang penting adalah bagaimana teman-teman membuat header yang bagus, banner yang bagus, susunan produk yang bagus, sehingga saat customer kita masuk ke toko kita merasa nyaman dan mudah untuk mencari produk kita. Oke, kalau sudah kita tinggal tampilkan, selesai, maka teman-teman bisa melihat tampilan toko teman-teman misalnya seperti ini ya. Inilah tampilan toko saya, misalnya ya, tampilan toko saya yang sudah diedit tadi kan. Maka saat orang masuk ke toko saya, dia akan melihat, oh headernya seperti ini, positif seller ratingnya 85%, followernya segini, lalu oh kategorinya menjual spray, ada tapak meja, ada clutch dan sebagainya. Lalu misalnya dia tertarik dengan oh ada voucher ya, lalu produk-produk yang lainnya seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi sebetulnya desain toko tidak sulit, yang penting kita mau utak-atik aja. Oke, gitu aja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya ingetin buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe supaya nggak ketinggalan pelatihan-pelatihan berikutnya dan info-info tentang marketplace dari saya. Ya, jangan lupa juga ikuti Facebook fanpage saya dengan nama Deddy Lim. Ya, supaya kita bisa sharing-sharing, tiktokan, chat di sana lebih mudah dibanding kalau mungkin di YouTube. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.